Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kelas penambangan data A114508 akan mempresentasikan tentang tugas akhir atau tugas yang digunakan untuk UAS sebagai lanjutan dari tugas UTS sebelumnya yang kurang lebih menceritakan tentang UI UX dari sebuah website yang sudah kami buat, yaitu website Sabdas atau Sapi Cerdas. Langsung saja, sebelum kita melanjutkan presentasi, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya ada saya Indramawan Ciputra dengan NIM A11 2022 lalu ada Mas Awaludin Gimnastiar dengan NIM A11 2022 dan ada Mas Muhammad Fadil Firmansyah A11 2022 Jadi sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang website yang sudah kami buat, kita akan mengingat kembali terlebih dahulu tentang latar belakang atau alasan utama yang melatar belakangi kita membuat sebuah website ini. Sebelumnya kita ingat kembali bahwa banyak masyarakat yang masih kesulitan dalam membedakan jenis-jenis sapi, terutama saat membeli hewan kurban. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai karakteristik masing-masing jenis sapi, seperti ukuran, berat, serta keunggulan yang dimiliki sapi. Ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan masyarakat salah memilih sapi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang mereka miliki. Karena terkadang di lapangan ada beberapa masyarakat yang tidak bisa memilih jenis sapi, atau terkadang mereka tidak tahu jenis sapi yang ingin mereka beli sesuai anggaran mereka. Maka dari itu kita membuat sebuah website ini. Website klasifikasi ini dibuat untuk membantu masyarakat mengenali berbagai jenis sapi secara mudah dan akurat, sehingga dapat menjadi panduan mereka sebelum membeli sapi kurban. Dan tujuannya kurang lebih kami rangkum dalam 3 hal, yaitu pertama tentunya mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi yang mudah dipahami mengenai jenis-jenis sapi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Jadi supaya masyarakat lebih tahu tentang sapi yang mereka beli, baik itu sapi impor maupun sapi lokal, dan sesuai budget yang mereka miliki. Lalu selanjutnya adalah mendukung keputusan pembelian. Tentunya ketika masyarakat sudah paham mengenai jenis sapi yang ingin mereka beli, mereka akan lebih yakin untuk membeli sapi sesuai kebutuhan dan anggaran yang mereka miliki, memberikan panduan untuk membantu konsumen dalam memilih sapi yang sesuai anggaran, terutama untuk keperluan hewan kurban. Dan yang ketiga adalah memudahkan identifikasi sapi, membantu masyarakat mengenali dan membedakan jenis sapi berdasarkan karakteristik fisik dan keunggulan masing-masing. Karena terkadang ada sapi yang memiliki kulit yang sama, tapi jenis yang berbeda, seperti misalkan sapi PO dan sapi Jawa terkadang sama-sama putih, tapi kedua sapi ini merupakan sapi impor dan sapi lokal yang tentunya harganya berbeda. Ketika masyarakat sudah tahu mana sapi impor dan sapi lokal, mereka tentu akan lebih bisa memilih sapi yang sesuai kebutuhan mereka dan anggaran mereka. Lanjut. Oke, jadi sebelumnya kita akan menjelaskan tentang tugas masing-masing jobdesk, yaitu di dalam sebuah website ini kan ada 3 jobdesk, yaitu kurang lebih sebagai RPLD, SC, dan SKKD. Untuk RPLD saya serahkan kepada Mas Fadil Firmansyah. Baik, mengenai RPLD dalam Sabdas, website ini dirancang dengan arsitektur terintegrasi antara front-end menggunakan SvelteKit dan back-end menggunakan Fast API. Front-end akan menyediakan antar muka pengguna untuk input data menggunakan komponen dinamis yang diatur melalui routing SvelteKit. Sementara, tipe data yang dimasukkan akan divalidasi sesuai skema yang ditentukan. Data yang dikirimkan dari front-end akan diterima oleh API yang dibangun dengan Fast API yang bertugas memproses dan mengelola data tersebut. Komunikasi antara front-end dan back-end menggunakan protokol HTTP melalui metode request seperti POST dan GET. Dengan respon JSON untuk memastikan kompatibilitas. Dengan integrasi ini, aplikasi ini akan mampu menangani pengiriman data secara real-time dan menampilkan respon secara interaktif di antar muka pengguna. Next. Oke, selanjutnya saya di sini yang berperan sebagai SC dalam jobdesk ini. Jadi kurang lebih sistem cerdas dalam
website Sabdas ini menggunakan pendekatan klasifikasi dengan metode noise bias, tentu yang sudah tidak asing bagi mahasiswa untuk mempelajari algoritma atau metode noise bias ini untuk mengolah sapi berdasarkan beberapa atribut utama seperti asal sapi, umur sapi, warna tubuh, tinggi badan, berat badan, dan panjang tubuh. Jadi nanti kita sudah mendapatkan dataset sapi yang kurang lebih berisi atribut yang sudah saya jelaskan barusan, yaitu asal sapi, umur sapi, warna tubuh, tinggi badan, berat badan, dan panjang tubuh. Nah, setiap data sapi yang dimasukkan akan melalui proses analisis menggunakan algoritma noise bias untuk menentukan klasifikasinya secara probabilistik berdasarkan nilai atribut tersebut. Hasil klasifikasi termasuk informasi detail dan kategori yang dihasilkan akan disimpan ke dalam database berbasis PostgreSQL, memastikan data tersimpan dengan aman dan dapat diakses untuk analisis lebih lanjut atau digunakan dalam proses manajemen data lainnya. Kombinasi algoritma noise bias dengan basis data PostgreSQL memungkinkan sistem ini bekerja secara efisien dalam menangani dan mengklasifikasikan data sapi dalam jumlah yang besar. Jadi dataset yang sudah kita dapatkan akan digunakan atau diolah dengan pendekatan metode noise bias. Dataset ini kita dapatkan dari peternak langsung. Oke, lanjut, Mas. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan SKKD akan dijelaskan Mas Awaludin Gimnastiar. Dipersilahkan. Oke, baik. Untuk saya sebagai SKKD, saya bertugas sebagai jembatan komunikasi antara front-end yang terhubung melalui API dan algoritma noise bias. Dalam sistem ini, Fast API digunakan untuk menyediakan endpoint API yang menerima request dari pengguna dan memberikan respon kembali ke pengguna setelah proses klasifikasi. Salah satu endpoint utama yang disediakan adalah Predit, yang menerima data input dari pengguna, mengirimkannya ke algoritma noise bias untuk diproses, dan kemudian mengembalikan hasil prediksi ke front-end. Proses klasifikasi ini dilakukan dalam file predit.py, di mana data yang diterima akan diolah dan digunakan sebagai target untuk pelatihan noise bias untuk memastikan keamanan dan kompatibilitas antara berbagai domain. Malware core diterapkan memungkinkan aplikasi web ini mengakses sumber daya dari domain yang berbeda dengan tetap menjaga aturan keamanan yang berlaku di browser. Dengan menggunakan pendekatan ini, sistem dapat berjalan secara efektif dan aman dalam mengolah data dan memberikan hasil prediksi kepada pengguna. Oke, selanjutnya langsung saja kita akan mulai untuk simulasi dari sebuah website yang sudah kami buat. Dipersilahkan Mas Fadil mensimulasikan website. Baik, izin untuk melakukan share screen terhadap aplikasinya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas, sudah. Baik, pada aplikasi ini kita membuat dua menu yang dimana satu cari untuk mencari jenis sapi sesuai dengan inputan dan juga ensiklopedia. Selebihnya itu ensiklopedia ini memiliki list-list sapi yang kita akan klasifikasikan seperti ada sapi Madura, sapi Bali, sapi Simental, serta sapi Limosin. Baik, kita akan mencoba fitur utamanya dengan cara mencari. Kita akan melakukan jenis asal melalui dari Perancis. Seperti contoh, umur kita tetapkan menjadi 4 tahun dengan warna merah putih. Kita berat bisa setting seperti 499 kg, tinggi 86 cm, dan panjang 114 cm. Kita akan lakukan cari jenis sapi. Dan muncul hasil klasifikasi dari inputan yang telah front end kirimkan akan memunculkan hasil klasifikasi Limosin. Dan kita bisa keluar lagi menuju menu utama. Saya rasa cukup untuk simulasi dari aplikasi sapi cerdas. Bisa dilanjutkan. Saya izin mematikan share screen.
Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa bagian kode sesuai dengan job desk yang sudah kami buat. Persilahkan Mas Fadil untuk share screen kembali di bagian file-file yang akan digunakan untuk presentasi. Baik, saya akan mempresentasikan source code untuk pembuatan aplikasi Sapi Cerdas. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, untuk presentasi source code ini akan dimulai dari RPLD, sistem cerdas atau SK3D. Oke, dari saya dulu Mas, dari sistem cerdas. Baik, saya akan pilih. Oke, dari database dulu Mas, boleh Mas? Ini sudah terlihat? Sudah. Jadi untuk bagian database.py ini teman-teman bisa lihat tampilannya. Di situ ada beberapa kode di dalam file ini. Nah, database ini digunakan untuk menjadi tempat wadah di mana semua hasil inputan dari user masuk ke database dengan nilai-nilai yang sama serta hasil pengklasifikasiannya. Kurang lebih seperti itu singkat cerita. Lalu bisa berpindah ke model.py Mas. Nah, di model.py ini kurang lebih nanti digunakan untuk melakukan ORM atau Object Relation Mapper dan kurang lebih membuat suatu skema tabel melalui kode skema Python yang di situ sudah bisa dilihat bersama-sama. Ada kelas untuk hasil klasifikasi berdasarkan atribut yang diinputkan oleh user dan lain sebagainya. Lalu lanjut Mas untuk ke naifbias.py. Nah, di naifbias ini tentunya kita sudah paham semua tentang nanti kurang lebih bagaimana algoritma naifbias ini bekerja. Nah, naifbias ini melatih model naifbias dari file CSV yang dimana file CSV ini merupakan dataset dari Sabdas. Nah, file CSV ini kan kita dapatkan dari peternak yang kurang lebih isinya adalah 300-an lebih dataset sapi yang terdiri dari 4 jenis dataset yang sudah tadi kita jelaskan dalam simulasi, yaitu ada sapi Bali, sapi Madura, sapi Simental, dan sapi Limosin. Nah, X inputan semua ini nanti akan dimasukkan dalam pengklasifikasian naif bias ini, dan Y ini termasuk adalah merupakan jenis sapi yang menggunakan Gaussian NB atau model yang kita gunakan adalah Gaussian, di mana X menjadi atribut dan Y menjadi kelasnya. Jadi kurang lebih cara bekerja naif bias seperti itu, membaca semua atribut terlebih dahulu yang bersumber dari dataset yang sudah kita gunakan, baru naif bias bisa mengklasifikasi dari atribut yang kita inputkan itu, membaca dari database atau dataset yang kita berikan, bahwa jenis sapi yang diinputkan oleh user atau pengguna yang menggunakan website ini masuk ke dalam jenis sapi apa berdasarkan atribut yang mereka inputkan. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah saya sebagai SKKD. Di sini saya bertugas ke main PY itu. Tugasnya itu di sini saya fokus sebagai jembatan antara front end yang terkoneksi dengan API menuju ke Native.js itu tadi. Terus dari Native.js kembali ke API menuju ke front end. Nah, di sini itu terdapat middleware, mengutamakan middleware melalui CORS, yang dimana CORS itu adalah fitur keamanan browser yang memungkinkan aplikasi web untuk mengakses sumber daya di domain lain. Di sini juga terdapat satu endpoint yang bernama Predit. Gunanya
menerima require dari user, dan memberikan respon ke user. Selanjutnya ke file predict, Mas. Nah, di sini, di predict ini, di predict PY sendiri, itu adalah hasil inputan dari user akan diolah yang bertujuan menjadi target training naive Bayes. Itu inputnya ada berat, tinggi, panjang, dan umur. Segitu. Baik, pada untuk RPL sendiri kita akan membuat seperti front end, tapi kita akan menggunakan framework SvelteKit yang dimana lebih mengutamakan pagination tanpa ada semacam templatation. Kita masing-masing akan menggunakan sistem dengan cara routing yang lebih minimalis, sehingga kita tidak perlu melakukan yang namanya melakukan path pada masing-masing file. Baik, di root ini adalah menampilkan bagaimana suatu landing page atau tampilan awal suatu aplikasi ini dibuka. Lalu apabila kita pergi menuju ke cari, atau kita bisa ke encyclopedia terlebih dahulu yang lebih singkat. Di sini ada terdapat JavaScript. Ini JavaScript, dan ini adalah data-data yang saya tempatkan sebagai bentuk objek agar lebih mudah dibaca, serta ada style untuk CSS-nya masing-masing. Saya masukkan ke masing-masing file karena lebih minimalis dan lebih terisolasi. Dan ada setiap close page, dan juga ada setiap indikator button. Kita lanjut ke menu cari. Nah, di menu cari ini, kita akan melakukan drop down yang ada masing-masing drop down-nya sendiri, seperti ada asal dan juga warna. Asal sendiri tadi juga ada Indonesia, Swiss, Prancis. Untuk warna ada merah, coklat, merah putih, serta coklat putih. Di sini saya melakukan bisa dibilang default point atau default value pada masing-masing input atau labeling. Di sini saya juga melakukan calling melalui fetch dari suatu API, dari fetch API sendiri. Ini yang pernah dikatakan sama Mas Tiar tadi, menggunakan endpoint predict dengan memiliki tipe localhost dengan port 8000 biasa Python. Dan di sini ada message-nya seperti biasa, cari. Dan di sini ada terdapat awal kali menu untuk setiap kali input, seperti ada asal, umur yang bisa kita tambahkan, ada warna, berat, tinggi, dan juga panjang. Lanjut, kita akan menuju ke menu hasil. Di sini saya juga melakukan default value yang dimana perlu dibaca untuk bagaimana suatu respon setelah diterima apakah sesuai dengan tipenya. Seperti ada error message, asal, warna, berat, tinggi, panjang, umur. Dengan juga menggunakan predict. Untuk cari dan juga hasil, kita menggunakan metode post karena perlu melalui dari encrypt data. Sangatlah lucu apabila menggunakan metode get yang dimana data akan muncul semua di URL. Sangatlah kasihan. Di sini dari data yang telah diterima, seperti hasil klasifikasi, kita akan menampilkan seperti hasil klasifikasi jenis sapi itu seperti apa. Kita hasilkan seperti ini. Saya rasa cukup. Izin untuk share off screen. Mas, terima kasih. Selanjutnya mungkin kurang lebih kita akan menjelaskan isi dari dataset yang sudah kita dapatkan. Bisa di share screen kan Mas Tiar? Oke, jadi kurang lebih dataset yang kami dapatkan adalah dataset private yang kita dapatkan dari peternak yang berada di
Klaten. Jadi kurang lebih isi datasetnya seperti ini. Bisa di scroll ke bawah, Mas Tiar. Terdapat 4 jenis sapi, yaitu sapi Madura. Bisa kita lihat bersama-sama dengan warna yang sudah kita ketahui. Untuk sapi Madura ini terkadang warnanya adalah merah dan terkadang warnanya juga coklat. Dan tentunya sapi Madura ini berasal dari sapi negara kita sendiri, yaitu sapi Indonesia, karena sapi ini termasuk jenis sapi lokal yang memiliki berat kurang lebih sekitar 150 kg sampai 400 sekian atau 500 sekian kilogram. Bisa di scroll ke bawah, Mas Tiar. Nah, lalu juga bisa kita lihat bersama-sama, selain ada sapi Madura, ada sapi Bali juga yang memiliki warna terkadang coklat dan terkadang merah dengan bobot tinggi, panjang, berat sekian. Lalu ada sapi simental, bisa di scroll lagi, Mas Tiar. Lalu ada sapi Limousin yang merupakan sapi yang berasal dari Prancis dan memiliki bobot kurang lebih bisa mencapai 1 ton ketika umur mereka sudah dewasa. Dan bisa di scroll lagi sekali, Mas Tiar. Dan setelah Limousin tentunya kita juga memiliki sapi yang mirip dengan Limousin. Itu ada sapi simental yang berasal dari Swiss dengan bobot yang hampir mirip dengan sapi Limousin, yaitu kurang lebih bisa mencapai 1 ton pada usia dewasa, atau kurang lebih banyak data yang kita lihat bersama-sama umurnya sudah 3 atau 4 tahun dengan bobot 900 kg lebih. Kurang lebih seperti itu dataset yang sudah kami dapatkan langsung dari peternak yang berasal dari kurang lebih Kabupaten Klaten dengan jumlah data sekitar 400 data. Kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya presentasikan. Bisa dilanjut kembali ke PPT, Mas Tiar. Oke, setelah kami mempresentasikan tentang apa itu website yang sudah kami buat, jobdesk masing-masing dari kami, yaitu RPLD, SC, dan SKKD, lalu juga dataset yang sudah kami dapatkan, tentunya di akhir kami akan menjelaskan hasil dari kesimpulan yang sudah kami buat untuk proyek UAS ini. Yaitu hasilnya adalah setiap input yang diberikan melalui antarmuka frontend diproses menggunakan metode Noise Bayes yang secara probabilistik mengolah data berdasarkan atribut umur, tinggi, asal, berat, dan warna sapi. Yang kurang lebih Noise Bayes-nya sudah dijelaskan oleh saya sebagai SC, dan front-end-nya juga sudah dijelaskan oleh Mas Fadil di bagian RPLD tadi. Proses ini menghasilkan prediksi jenis sapi yang sesuai dengan data yang pengguna. Jadi prediksi yang kita dapatkan adalah akurat karena berdasarkan dataset yang sudah kita masukkan ke dalam database. Lalu kesimpulannya adalah metode Noise Bayes ini terbukti efektif dalam melakukan klasifikasi jenis sapi dengan memanfaatkan atribut utama seperti umur, tinggi, asal, dan warna. Dengan mengelola data input secara sistematis, sistem dapat menyimpulkan kategori jenis sapi secara akurat dan efisien, memberikan hasil yang bermanfaat untuk pengelolaan dan analisis data peternakan. Jadi kurang lebih untuk kedepannya website ini akan kita kelola atau kita update lebih jauh lagi supaya nanti bisa dipublish dan bisa digunakan oleh masyarakat umum supaya mereka bisa mengetahui jenis-jenis sapi berdasarkan ciri-ciri yang mereka dapatkan. Kurang lebih seperti itu. Bisa di next slide. Oke, terima kasih. Tidak terasa sudah selesai juga presentasi dari tugas UAS yang kami presentasikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami, baik itu kesalahan dalam menjelaskan bagian jobdesk maupun kesalahan atau kekurang tepatan dalam pembuatan sebuah website kami. Selebihnya itu saja yang bisa kami sampaikan atau kami presentasikan. Kurang lebih saya mewakili kelompok kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dalam penjelasan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.